Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasmiati Nazarudin dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Hari ini saya akan melakukan wawancara pra-observasi. Selamat siang Ibu Latifah. Ya, baik, selamat siang Ibu. Apa kabar hari ini Bu Latifah? Alhamdulillah saya sehat dan antusias sekarang Ibu ya. Masya Allah. Baik, adapun tujuan wawancara kita hari ini sebelum kita melakukan observasi kelas ya. Jadi diawali dulu dengan kegiatan pra-observasi untuk mengecek kesiapan Ibu Latifah yang akan dilakukan di dalam kelas. Ya, baik. Baik, pertanyaan saya Bu Latifah, sudah bisa dimulai Bu Latifah? Ya, siap dimulai. Baik, terima kasih banyak. Apa tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai? Ya, jadi tujuan pembelajaran yang saya akan capai dan saya sudah juga rancang mengenai modul ajar saya ini, tujuan pembelajarannya salah satunya adalah setelah peserta didik ini mendengarkan penjelasan dari gurunya, peserta didik mampu menuliskan sebuah teks anekdot tentu secara sistematis dan juga berdasarkan dari kaidah kebahasaannya dan juga struktur pembentuk dari teks anekdot itu sendiri. Oh baik, berarti ada dua tujuan ya, pembelajaran yang ingin dicapai ya. Betul, pada teks struktur teks anekdot. Baik. Yang kedua, bagaimana Ibu Latifah mengembangkan kegiatan ini? Ya, tentu dalam area pengembangan yang saya ingin capai di dalam proses pembelajaran saya kategorikan atau saya bentuk dalam dua hal. Yang pertama itu area pengembangan pada pengetahuan dan juga keterampilan dari peserta didik saya, Ibu. Yang pertama, area pengembangan dari pengetahuannya tentu peserta didik ini bagaimana mereka bisa memahami langkah-langkah atau cara membuat teks anekdot. Kemudian untuk keterampilannya adalah tentu saya menginginkan anak peserta didik saya itu bisa mahir menuliskan sebuah teks anekdot yang betul yang secara sistematisnya itu sudah sesuai dengan struktur dan juga kaidah kebahasaan. Baik, berarti di area pengembangan Ibu Latifah mengembangkan dua ya, pengetahuan dan keterampilan. Baik, menurut Ibu Latifah ada rancangan pembelajaran. Ibu Latifah mengambil strateginya apa, modelnya apa, metodenya seperti apa yang dikembangkan? Ya, baik. Jadi adapun strategi pembelajaran yang saya akan gunakan pada saat saya nanti mengajar di dalam kelas itu, saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya tentu di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini saya menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik saya, minatnya dan juga kesiapan belajar anak-anak peserta didik saya. Nah, di dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu saya menggunakan salah satu aspek dalam berdiferensiasi berupa konten. Jadi saya akan membentuk kelompok di dalam kelas nanti yang dimana di dalam tiap kelompok itu memiliki bahasan atau konten yang berbeda. Nah, kemudian dari konten yang saya akan gunakan nanti di dalam kelas ini saya integrasikan kepada pendekatan CRT atau yang biasa kita kenal sebagai culturally responsive teaching. Nah, itu saya akan memberikan kesempatan kepada peserta didik bagaimana mereka ini bisa mengenali masalah-masalah yang ada di lingkungan mereka sekitarnya. Nah, kemudian bagaimana mereka bisa mengangkat isu, kemudian mereka bisa menuliskan sebuah masalah-masalah yang nantinya akan bisa dijadikan sebuah teks kritikan atau anekdot itu tadi. Nah, kemudian untuk model pembelajarannya sendiri saya menggunakan model pembelajaran PBL atau problem based learning. Kemudian metodenya saya menggunakan diskusi kelompok, kemudian penugasan dan lalu saya akan melakukan kepada peserta didik itu presentasi. Nah, media yang akan saya terapkan di dalam kelas itu tentu saya akan memberikan LKPD kepada peserta didik yang nantinya akan saya sampaikan secara lisan. Karena juga materi yang saya sampaikan ini sebelumnya sudah habis, jadi saya langsung saja untuk memberikan penugasan kepada mereka. Baik, berarti strateginya berdiferensiasi ya, modelnya PBL, terus metodenya menggunakan
pendekatan CTL ya. Baik, medianya juga Ibu Latifah menggunakan LKPD dan penugasan peserta didik. Baik, kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan ini di kelas? Ya, tentu ini ada kebetulan jadwal saya mengajar itu besok hari Jumat di jam 11.15 sampai jam 3 sore di kelas DKVB. 11.15 sampai dengan 15.30 iya, di kelas DKVB 10 DKVB ya. Iya, betul. Baik. Baik Ibu Latifah, apa yang Ibu Latifah dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, tentu pembicaraan kita pada hari ini yang saya dapatkan salah satunya ini saya harus bisa mempersiapkan dengan baik dan matang bagaimana saya harus bisa membuat perangkat pembelajaran sebelum saya memasuki kelas, kemudian bagaimana berkaitan dengan model pembelajaran yang saya akan terapkan di dalam kelas. Tentu saya harus bisa menyiapkan dengan matang, lalu medianya juga harus saya bisa siapkan dengan baik. Baik, saya tunggu Bu Latifah ya di kelas observasinya. Semoga yang kita rencanakan Ibu Latifah bisa menjalankan sesuai dengan perencanaan ya pembelajaran di kelas. Terima kasih banyak waktunya Ibu Latifah. Selamat siang. Sama-sama Bu. Hadir Bu. Tolong keterangannya Nas supaya Ibu bisa Ibu mau sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah membuat teks anekdot secara berkelompok. Dalam satu kelompok itu terdiri atas 6 siswa. Paham ya? Ya. Maunya bagaimana pembentukan kelompok ini? Kita mau baju. Boleh disebutkan 1 sampai 6 baru diulangi lagi begitu loh? Iya. Jadi selesai absen? Iya. Acak saja. Iya. Acak saja. Oke. Random jadi Mas. Ya. Oke. Aktivitas. Untuk kelompok 1 dengarkan baik-baik namanya catat nah. Iya. Kelompok 1. Oh, atau ada spidol enggak? Ada Bu. Tuh ada. Boleh kita menulis yang bagus tulisannya. Tulis di kelompok 1 namanya Deo. Iya dong. Tidak boleh.
Andi Tasya. Dua Abdi. Iya, Abdi. Ada Sarnita. Mas Nantio. Muslimah dan Nabila. Ini rentennya betul-betul saya tidak tahu tadi. Berapa? Satu lagi. Nur Fadila deh. Enggak tahu semua deh. Nur Fadila itu. Iya. Oh, ini Nabila kita. Nur Fadila deh. Nur Fadila yang udah. Fadila saja ini di sini. Oke, lanjut. Kelompok 3. Andika. Jangan. Astrid. Hidayat deh. Oke, sekarang kalian bentuk dulu kelompoknya masing-masing sesuai dengan namanya yang ada di papan tulis. Oke. Bergeser ini dulu. Jadi ibu mau sampaikan ini tugasnya secara kelompok, tapi semua anggota kelompoknya menulis teks anekdot. Masih ingat apa saja struktur teks anekdot? Apa coba sebutkan? Tunggu saya. Mana nih? Saya. Apa? Ada 3 struktur teks anekdot. Orientasi, evaluasi. Berdasarkan dari ketiga strukturnya ya. Apa? Ya, oke. Paham? Setelah ada teks anekdot nanti adik-adik presentasikan. Oke, sampai di sini ya. Ada pertanyaan? Ada depan semua. Insyaallah.
judul si tukang sayur dan harga tomat. Suatu hari Budi seorang tukang sayur datang ke pasar dengan gerobak yang penuh dengan berbagai macam sayuran. Setelah memarkir gerobaknya yang strategis, Budi mulai bang harga tomat. Tersebut sambil melihat ke arah tumpukan tomat yang cerah dan menggoda. Budi dengan bersedia menjawab seru terbuah. Pembeli tersebut agak kaget seru dan Budi dengan santai menjawab, karena tomat ini spesial Bu, ini tomat impor loh. Tomat itu dan kemudian bertanya, impor dari mana? Dari Cina. Budi tersenyum lebar dan menjawab, impor dari Jenggot Belakang rumah saya. Terkekeh sambil akhirnya membeli tomat itu dengan harga yang telah disepakati. Bagian apa bisa disampaikan? Bisa disampaikan? Apa tantangan, apa kesulitannya? Hambatan dalam membuat teks anekdot tadi? Apa? Mencari gagasannya mungkin ya. Apa yang mau dikritik masih sulit. Untuk menyusun kalimatnya masih sulit. Oke, selain itu apa lagi? Mungkin ada tidak. Oke, ada mungkin kesulitan dalam membuat teks anekdot? Kesulitan dalam membuat anekdot? Saya anekdot berpikir untuk mencari apa? Mencari cerita yang lucu. Kalau tidak apa? Kesulitannya apa? Tidak ada. Jadi sudah jago buat teks anekdotnya. Yang lain tidak ada lagi kesulitannya? Ini teh apa? Kesulitannya? Mencari keunikan. Jadi kita ini anak-anak kalau mau mencari keunikan itu sebenarnya sudah gampang. Kenapa ibu saya katakan bahwa ada gampang susahnya? Kita ini bisa loh mencari di lingkungan sekitar kita yang bisa dijadikan sebuah keunikan. Kalau kita melihat suatu bentuk persoalan yang ada di dalam kehidupan kita sendiri, itu bisa diangkat menjadi teks anekdot. Banyak sekali contohnya. Tadi ada yang mengkritik soal pembeli, penjual dan pembeli, ada
besok. Jadi anak-anak sekalian bisa dipelajari apa yang sudah kita ketahui ada 3 materi toh. Sudah ada lengkap semua catatannya? Sudah. Sudah lengkap. Yang belum diparaf nanti kita ketemu di ruang guru. Jadi tolong dipelajari itu tiga bab yang sudah kita pelajari bersama. Yang pertama ada teks apa? Assalamualaikum Bu Latifah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah observasi kelas ya. Iya, alhamdulillah sudah. Bagaimana perasaannya Ibu Latifah pasca observasi kelas hari ini? Tentu pada saat saya melakukan observasi rasanya canggung juga ya Bu ya, karena saya kayak seakan-akan diamati oleh kamera di dalam kelas. Tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Ya, walaupun dengan berjalannya baik proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas, tentu saya juga mendapati suatu hambatan dan kekurangan tentunya Ibu. Ya. Baik, area pengembangan dan tahapan pembelajaran di kelas yang Ibu Latifah kembangkan seperti apa? Ya, yang sudah saya juga sampaikan sebelumnya ada 2 hal yang saya kembangkan. Tentu pada pemahaman peserta didik lalu juga keterampilannya. Ya, pada bagian pemahamannya itu saya menginginkan bagaimana siswa ini bisa memahami dengan baik, bagaimana mereka bisa memahami langkah-langkah atau cara membuat teks anekdot. Kemudian pada keterampilannya tentu saya menginginkan kepada peserta didik ini bisa menuliskan sebuah teks anekdot yang berdasarkan dengan kaidah kebahasan dan juga strukturnya. Baik, berarti ada 2 yang ingin dikembangkan ya di area pengembangan ya, Iya, betul keterampilan sekali. maupun pengetahuannya. Betul. Baik, kendala apa yang dihadapi Bu Latifah di kelas? Iya, untuk kendalanya tentu saya rasa juga ini adalah kendala bersama kita sebagai seorang guru. Yang pertama, ini masih ada siswa yang tidak ingin terlibat di dalam kelas. Dalam artinya ini siswa masih ada yang tidak aktif, masih ada yang kurang semangatnya, ini kurang begitu Bu. Kemudian ada juga yang saya lihat peserta didik saya ini sulit untuk menyampaikan ide atau gagasannya. Mungkin mereka merasa malu dan juga bingung untuk memilih kata dan menyusun kalimatnya itu sendiri. Oh, baik. Ya. Mengapa ada peserta didiknya Ibu Latifah itu kurang aktif di kelas? Ya, ketika saya mengobservasi peserta didik saya ini, kenapa mereka ini tidak aktif di dalam kelas? Mungkin salah satunya adalah kurangnya motivasi yang mereka rasa seperti itu, Bu. Sehingga ini juga menjadi PR untuk kita sebagai seorang guru. Tentu kita harus bisa memberikan dukungan kepada peserta didik kita. Kita harus bisa memberikan suatu pendekatan-pendekatan yang interaktif kepada peserta didik. Nah, ini juga menjadi kendala salah satunya pada saat kita biasa mengajar di siang hari. Tentu semangat dari peserta didik itu saya rasa juga akan menurun di situ. Nah, kita sebagai seorang guru bisa memberikan suatu kegiatan berupa ice breaking untuk bagaimana siswa ini bisa semangat lagi belajar. Kita bisa menggunakan ice breaking di sela-sela pembelajaran itu sendiri. Lalu kemudian yang tadi saya sampaikan juga, peserta didik ini masih ada kebingungan dalam menyampaikan suatu ide atau gagasannya. Itu salah satu hal yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru adalah memberikan pemahaman kepada mereka bahwa pentingnya literasi. Ya, mungkin salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah itu tadi, Bu. Literasi ya? Iya, literasi. Berarti hasil observasi Bu Latifah di kelas ada 2, perlu pendekatan menggunakan interaktif, ice breaking, ditambah dengan peserta didik mampu mengembangkan pemahaman literasinya. Iya, betul sekali. Baik, kira-kira menurut Ibu Latifah, mengapa itu terjadi di kelasnya Ibu Latifah? Sehingga peserta didik ini kurang perlunya dimotivasi dalam pembelajaran.
Ya, tentu kita memahami bersama bahwa ada suatu latar belakang pasti tentunya yang kita tidak tahu pada peserta didik ini kenapa mereka bisa harus diberikan motivasi tertentu. Sehingga kita sebagai seorang guru harus bisa memberikan suatu pendekatan seakan-akan kita bisa menjadi teman terbaik mereka. Sehingga dengan pada saat kita melakukan pendekatan itu kepada siswa, kita bisa bertanya kepada siswa, kita tahu, oh ya ternyata ini kebutuhan dari anak-anak kita. Ya, seperti itu. Baik. Mudah-mudahan proses pembelajaran kemarin Iya. sesuai yang direncanakan ya Ibu Latifah. Anak-anak kita semakin bersemangat mengikuti kelasnya Ibu Latifah. Saya juga melihat hasil observasi kelasnya Ibu Latifah sudah semangat bersama peserta didik. Terima kasih banyak waktunya Ibu Latifah Ya, sama-sama, di Ibu. siang hari ini. Semoga Ibu Latifah tidak bosan ya bersama peserta didik kita. Tetap semangat ya Ibu. Iya, Bu. Selamat siang Ibu Latifah. Terima Selamat kasih siang. banyak waktunya. Iya, sama-sama Ibu.